sekarang bab husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya. Husnul khuluq artinya akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu sebelum kita bahas adalah akhlak yang baik menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut manusia. Karena manusia itu beda-beda. Ada orang Jepang yang merasa kalau mau baik ke tamu diberi minuman keras, sake, itu baik. Ya, ada yang kalau baik itu bertemu laki-laki perempuan itu salaman, baik. Ada yang merasa bahwa baik itu adalah ketika meminjamkan fasilitas untuk dipakai maksiat misalnya. Nah, kan orang beda-beda. Nah, kalau kita mengikuti nilai baik itu dari manusia, manusia itu beda-beda. Tapi kalau kita menilai bahwa kebaikan itu adalah dari Allah dan dari Nabi, tidak mungkin seorang muslim tidak cocok kepada manusia siapapun di dunia. Tidak mungkin. Tidak ada manusia yang tidak cocok kepada akhlaknya seorang muslim jika mereka benar-benar mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu. Yang pertama disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, surat Al-Qalam ayat 4, Allah berfirman, dan engkau wahai Nabi Muhammad sesungguhnya memiliki akhlak yang agung. Pujian dari Allah, dan itu lebih dari pujian dari siapapun. Makanya kalau manusia ini memuji kepada Nabi Muhammad lewat maulid, contohnya memuji Rasul dengan syair, tidak ada apa-apanya dibanding pujiannya dari Gusti Allah. Karena pujiannya Allah itu jauh lebih berkelas daripada pujiannya manusia. Kalau Allah sudah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau berada dalam akhlak yang agung, tidak ada berarti yang lebih dari itu. Dipuji oleh Allah. End of story sudah. Titik, tidak pakai koma ya. Tidak ada orang yang akan menyamai akhlak Rasul. Karena semua yang baik itu pasti kembalinya kepada Rasul atau yang pernah dilakukan oleh Rasul. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Simtud durar itu kan begitu. Dan tidaklah amal baik di atas dunia ini kecuali kembalinya kepada Nabi Muhammad SAW. Menganjurkan birrul walidain Rasulullah, menjauhi minuman keras agar tidak mengganggu orang, Kanjeng Nabi, dan masih banyak lagi. Ya, dipuji oleh Allah. Akhlaknya yang terbaik. Dan jangan dianggap bahwa Rasul ini terus hanya baik saja, tidak, ada ketegasan juga. Ketegasan juga ada. Jadi ketika Rasul diperintah perang, Rasul ya perang. Bukan kemudian harus baik saja. Tidak. Kalau waktunya perang, Rasul ya perang. Ya, jadi akhlak baik itu jangan dipotong hanya sekedar memberi senyum, tidak. Akhlak baiknya Rasul perang Badar, itu akhlaknya Rasul itu. Understand? Yes. Nurutnya Kanjeng Nabi ke Gusti Allah, sami'na wa ata'na-nya Rasul kepada Allah itu tidak ada di dunia ini yang lebih dari Nabi Muhammad SAW. Makanya dipuji oleh Allah. Kemudian Allah juga berfirman, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, Ali Imran 134. Ya, Ali Imran 134, Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kadhiminal ghaidh, orang yang suka nahan marah. Kadhim, nahan. Al-ghaidh, emosi. Wal 'afina 'anil nas, orang yang suka memaafkan orang lain. Ya, ini orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah. Nahan marah, suka memaafkan. Mungkin tidak marah tapi tidak memaafkan, atau marah dulu setelah itu dimaafkan, atau mungkin tidak memaafkan dan marah. Ada yang begitu. Pilihannya ada 4: memaafkan tapi marah dulu, atau marah tapi setelah itu memaafkan, atau marah dan tidak memaafkan, atau memaafkan dan tidak marah. Yang paling istimewa yang tidak marah dan suka memaafkan, seperti Nabi Muhammad SAW.
sampah dibuang di depan rumahnya Rasul, dibersihkan Rasul, tidak ada masalah, dimaafkan. Abdullah bin Ubay mengatakan istrinya Nabi Muhammad selingkuh, fitnah. Ketika meninggal, mati, anaknya mengatakan pada Rasul, ya Rasulullah, ayah saya meninggal dan kau tahu dia itu dedengkotnya munafik. Ya Allah, ya Rasul, tolong doakan ayah saya supaya dia bisa diselamatkan oleh Allah. Ketika Rasulullah akan mendatangi makamnya dan akan mendoakan, Allah yang melarang, jangan. Itu sudah kafir, kata Allah. Padahal dia tidak pernah murtad, dia hanya munafik. Apa kata Allah? Dia sudah kafir, jangan didoakan. Nabi Muhammad memaafkan, Allah tidak terima Nabi Muhammad disakiti. Begitu ya, dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Kalau urusan pribadi, tapi kalau urusan sama Allah, nanti dulu. Itu namanya husnul khuluq. Ojo kuwabe dimaafkan, ya enggak. Ya. Kalau urusan sama Allah, Nabi Muhammad tidak main-main Rasul, gak main-main. Kalau urusan sama Allah, Allah diganggu, Rasulullah gak main-main di situ. Ya, itu ceritanya. Jelas nggak? Sedangkan di hari hadisnya Rasulullah sabdakan oleh sahabat, disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah itu ahsanan nasi khuluqa, paling baiknya manusia dari sisi akhlaknya. Disampaikan kalau di sini tuduran kan Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqan wa khulqa wa usa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa. Ya, itu diambil dari hadis ini. Karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqa, yang paling baiknya manusia dalam urusan akhlaknya, terbaik. Ke muslim atau ke yang tidak muslim, Rasulullah baik. Ya, kalau memilih sahabat, Rasulullah milih yang muslim. Kalau untuk memilih bestie, Rasulullah memilih yang muslim. Ya, best friend-nya Rasul muslim semua. Tapi kalau mau berbuat baik, Rasulullah berbuat baik kepada siapapun. Begitu. Kepada non muslim, Rasulullah baik. Nah, dakwahnya Rasul kepada orang-orang yang di Taif itu kan non muslim semua. Rasul dilempar batu, apa dibalas sama Nabi? Tidak. Ya, Abu Lahab menghina Rasul, Abu Jahal mau memerangi Rasul. 13 tahun Rasulullah di Mekah, dan Rasulullah tidak pernah membahas perbuatan zalimnya orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan tetap didakwai, ya, diundang oleh salah satu orang yang mau menghinakan Nabi, didatangi. Dan tapi untuk memilih sahabat dekat Rasul, memilih sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab yang imannya baik. Jelas ini maksud saya ya. Itu begitu. Yang kedua, dari sahabat Anas juga, beliau mengatakan saya tidak pernah menyentuh sutra yang terbaik, masa studi baca, saya tidak pernah menyentuh sutra yang wala hariron, yang alyan itu artinya lebih lembut, lebih soft min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih lembut dari tangannya Nabi Muhammad SAW. Jadi tangannya ini lembut sekali. Tapi jangan macam-macam sama Rasul. Lembut itu berarti gak tahu kerja. Oh tidak, nanti dulu. Waktu sahabat perang Khandaq, lagi perang Khandaq, kemudian lagi menggali parit, kemudian ada batu besar. Semua para sahabat yang kuat-kuat tidak mampu menghancurkannya. Ketika mereka bilang ke Rasul, Rasul mengatakan, mana batunya? Diambilkan seperti linggis begitu. Dikasih satu pukulan, ambiar jadi pasir. Satu pukulannya Nabi Muhammad SAW. Lembut tapi kuat. Apa ini kasar tapi lemah. Ya. Kalau Rasul itu lembut tapi kuat. Wala kalau masyistu raihatan, dan saya tidak syamimtu raihatan. Tidak saya pernah mencium aroma qat sekalipun atyaba min raihati Rasulillah SAW, lebih wangi dari wanginya Nabi Muhammad SAW. Walaqad khadamtu, dan saya telah khidmah kepada Nabi Muhammad
10 tahun. Ya, 10 tahun. Sejak hijrah sampai Rasul wafat, 10 tahun. Fama qala li qad tidak pernah mengatakan kepada saya atau aduh atau tidak pernah. Sekalipun 10 tahun, Pak. Padahal sahabat Anas bin Malik masih kecil saat itu. Dan tidak pernah mengatakan ketika saya melakukan satu perbuatan yang Rasulullah tanya, kenapa kamu kok begitu? Dan tidak pernah bertanya kepada saya kepada sesuatu yang tidak saya lakukan dengan pertanyaan, kenapa kok tidak kamu lakukan ini? 10 tahun dan tidak pernah mengatakan sesuatu pun pada sahabat Anas bin Malik. Bahkan di riwayat yang lain pernah salah satu istrinya Rasul melihat pekerjaan yang kurang baik dari pembantunya. Kata Nabi Muhammad, biarkan, jangan ditegur. Kalau Allah tidak nakdirkan itu terjadi, kan tidak akan terjadi, kata Rasul. Nah, ini bapak rumah tangga yang the best. Jadi pembantunya ini kalau keliru dan tidak urusan agama, lain kalau misalnya ada pembantunya yang tidak sholat, ya bakal Rasul marah. Tapi kalau misalnya mencuci kurang bersih atau contohnya seperti itu, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ya, karena ini masih manusia, bukan malaikat. Muttafaqun alaih, sifatnya ini muttafaqun alaih. Dan jadi sahabat Sa'ad bin Jatham radhiyallahu anhu qala, saya menghadiahkan kepada Rasulullah himar, keledai. Kalau keledai laki-laki namanya himar. Kalau keledai perempuan namanya atan. Atan, ya. Falamma ra'a ma fi wajhi, faruddahu alayya, dikembalikan kepada saya. Kemudian Rasul melihat wajah si sahabat Sa'ab ini tadi, dia kaget dan kecewa kepada Nabi Muhammad SAW. Dia kecewa karena ditolak, karena dia memberi keledai ini kepada Nabi Muhammad, niatnya siapa tahu bisa manfaat untuk Rasul, begitu loh. Mungkin dipakai untuk menggiling gandum, atau dipakai dikendarai, atau apapun, kepingin kasih hadiah, dikembalikan Rasul, jenengan bawa dulu aja. Kemudian Rasul melihat kepadanya, kok wajahnya ini berubah. Nah, itu feelingnya Rasul itu begini, maaf ya, saya kembalikan padamu karena saya sekarang sedang hurum, sedang berihram. Saya lagi menyelesaikan haram, tawaf, sa'i dan lain sebagainya. Bukan karena saya tidak mau, tapi sekarang saya ini lagi dalam keadaan tidak bisa menerima ini, sementara saya mau sibuk menyelesaikan urusan ihram saya. Jadi peka begitu loh. Kok berubah wajahnya? Gitu. Ya. Jadi saya bisa bayangkan di zaman ini, subhanallah. Misalnya Rasulullah SAW itu ada, tidak bakal pernah nolak dimintai foto. Tidak mungkin ya, tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin Rasulullah itu menolak sampai dikatakan kalau bukan karena la ilaha illallah maka la-nya akan jadi na'am. Rasul itu mengatakan tidak, itu hanya pada tidak ada Tuhan kecuali Allah. Selainnya iya. Diminta baju iya. Diminta doa iya. Diminta doakan ya Rasulullah ini ya Rasulullah iya. Ya Rasulullah saya mau terbangan di atas kepalamu, ada perempuan. Saya nunggu engkau perang ya Rasul, saya takut kamu tidak balik. Saya punya nazar ya Rasulullah. Apa nazarmu, Bu? Saya ingin terbangan di atas kepalamu. Saking bahagianya ini. Iya, ya Rasulullah dodok di bawah begini, terbangan di atas kepalanya Rasul begini. Pokoknya jenengan senang. Begitu. Alhamdulillah ya. Punya Nabi yang sebaik itu akhlaknya. Dan jangan disamakan begini, loh ya, tapi kan orang-orang di sini kan juga begitu. Ada yang kepada akhlak, kepada baik. Jangan disamakan. Karena pencapaian kita dengan pencapaiannya Rasul itu beda. Kalau kita itu kadang-kadang, nun sewu saja, misalnya pengajian, lagi banyak orang, salaman. Kita itu tidak ngerti. Kadang-kadang, waduh, tidak ngerti. Ya, di acara pengajian itu. Kadang-kadang kita itu gini, tidak terus salaman nih sobo, tahu-tahu besok. Waduh, aku gak nopo aku rek. Loh, kamu yang mana? Lah kemarin sih gak kelihatan. Oh, saya pernah gitu kan orang. Apalagi ketemu di jalan, helm, masker. Kok cuma Tuhan ireng. Belten, saya lihat toh.
Wah, pepingi gak ketok aku. Sampeyan yang mana? Yang pakai helm, masker, kacamataan itu. Lah sampeyan tak pakai badge di sini, Pak. Nama sampeyan tulis, ya tak tahu saya. Nah, kalau Rasul itu tidak mau mengecewakan sahabatnya, lihat perubahan wajah aja. Maaf, bukan maksud saya nolak. Sekarang saya masih sibuk. Itu tidak mau Rasulullah sakit hatinya sahabatnya ini. Tidak mau mengecewakan. Okay? Sahabat dari hadits yang keempat dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kebaikan dan dosa. Dan ini sudah pernah kita bahas ya. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Ya, dan dosa adalah apa yang tidak cocok di hatimu dan kamu malu untuk dilihat orang lain. Tapi ini bagi orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman kan tidak ngerti. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau jenengan pernah melihat keadaan hidup ini, ada orang-orang yang melakukan perbuatan besar tapi kok seperti biasa-biasa saja. Melakukan suatu kesalahan tapi seperti biasa-biasa saja. Di tetangga atau di televisi. Melakukan hal besar tapi sepertinya biasa-biasa. Korupsi ketahuan, ya kita lihat aja. Begitu misalnya, kok gak izin yo? Kan kadang-kadang ada pertanyaan itu dari benak kita. Kok gak malu dia? Rasulullah sudah pernah ngomongin, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak punya malu, bebas wis lakonono sak karepmu di dunia. Seperti itu, saking tepatnya Rasulullah SAW. Dari yang kelima, ini sudah kita bahas ya, hadis keempat ini sudah pernah kita bahas. Dan yang kelima, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqal, tidak pernah Rasulullah SAW itu mengucapkan sesuatu kata-kata yang buruk dalam bentuk apapun. Pokoknya buruk tidak pernah keluar dari lisan mulianya Rasul. Ya, jadi menghina, merendahkan atau meso ngilok nomboke. Karena orang di Jazirah Arab kan tidak ada lafaz khususon untuk meso, itu tidak ada. Indonesia ada, Amerika ada, Inggris ada, dunia ini ada. Khusus meso itu ada. Bahasa Arab itu tidak ada. Nah, sehingga biasanya kalau ngomong kotor itu mendoakan jelek untuk ibunya. Begitu. Kalau meso itu begitu orang di Jazirah Arab, karena tidak ada khusus. Ya, nah Rasul ini tidak pernah mengucapkan sesuatu yang buruk sama sekali, dan pernah mengatakan inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya dari yang terbaik dari kalian yang paling baik akhlaknya. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, ma min syai'in, tidaklah sesuatu, athqalu, lebih berat, fi mizan, apa mizan? Timbangan, al-abd, amal al-mu'min, tidak ada yang lebih berat dari timbangan amal hamba seorang mukmin. Saya ulang lagi, tidak ada yang lebih berat dari timbangan amal hamba mukmin di yaumil qiyamah. Dari apa? Akhlak yang baik. Ya, jadi akhlak baik itu di akhirat timbangannya itu yang paling besar nanti, paling berat, kata Rasulullah SAW. Tapi akhlak baik itu diterima jika sholatnya jangkau. Baik Allah, orang utang kau bayar. Ya, ada orang belum nikah, dicarikan jodoh, tapi tidak pernah sholat. Amblas itu semua, amblas. Hilang. Semuanya harus ada sholat. Kalau ada sholat, semua diterima. Tidak ada sholat, tidak diterima. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di sini apa? Coba jenengan yang punya kitab, jenengan lihat ya. Fi mizan, di timbangan al-abd, al-hamba, al-mu'min, yang mukmin. Bukan yang syukur Islam saja. Ikut tonggoku, Masya Allah, penulangi ibras Pak, sodako na masjid, alhamdulillah, guyuan, ya, kucing kuli mati guyu. Lu sing biasanya jadi imam di masjid, bukan.
Yang mana sih? Orangnya nggak pernah sholat kok. Iya sholat. Ya, kalau Idul Adha masih. Idul Adha itu sholat ya. Sama tarawih itu masih sholat. Kalau zuhur belas, hilang itu semua. Akhlakul karimah itu, akhlaknya kholak, akhlaknya halak, akhlaknya halak itu apa? Hancur, habis. Makanya Rasul mengatakan akhlak mukmin, berarti mukmin itu kan orang yang melakoni. Ada orang mukmin melakoni perintah Allah, baca Quran, sholat, puasa, haji, zakat dilakoni, plus akhlak baik, nanti abad paling berat timbangannya di yaumil qiyamah. Dan Rasulullah dan Allah membenci ucapan yang jelek. Ya, haditsun sahih. Yang ketujuh, yang terakhir. Ya. Jadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Nabi Muhammad ditanya, apa yang paling banyak membuat orang masuk ke dalam surga? Dikatakan takwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, takwa, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Dan ditanya, apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Rasulullah mengatakan al-fam wal farj. Fam, mulut dan kemaluan. Fam, omongan yang jelek. Farj, zina. Tapi Rasulullah tidak mau ngomong zina. Rasulullah mengatakan mulut dan kemaluan. Begitu. Saking halusnya Rasulullah SAW. Ya, iya. Perbuatan zina, ya, dan perbuatan ngomong yang jelek itu adalah hal yang paling cepat menjadikan seseorang masuk ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Makanya saya bilang akhlaknya orang muslim itu dilakukan di mana saja, insya Allah cocok. Dulu saya pernah pulang dari Jepang, naik pesawat, tahu-tahu nomor kursi saya di pesawat itu di samping seorang perempuan, orang Jepang, tidak tahu namanya Oshin Takashimura atau saya tidak tahu. Jadi kursi 3 begini, sini suaminya, sini perempuan istrinya, yang sini kosong, sini jendela, ya lah. Kemudian ketika saya lihat saya bakal duduk di sebelahnya si perempuan, kan tidak boleh kalau bisa milih, kecuali kalau tidak bisa. Kalau saya bisa milih, maka saya ngomong ke si laki-laki, sumimasen, saya mohon maaf, bisa kamu geser sedikit ke kiri, istrimu suruh ke pojok, kamu geser ke tengah, supaya saya duduk di sebelah sini. Karena saya, supaya tidak dekat dengan istrimu. Lah, rupanya dia tidak terlalu ngerti bahasa Inggris. Oke, kata dia. Dia dari sini, kan mestinya istrinya pindah ke sini. Ini enggak, dia yang pindah ke sini. Loh, Pak Waduhai. Sorry Pak ya, dia mulai lihat saya sudah mulai pegel dia. Karena orang Jepang itu kalau sudah aturan, dia tidak mau. Kalau sudah nomor 35B, ya 35B. Tidak mau dia dirubah 35A, tidak mau. Sangat ikut dengan peraturan. Jadi jenengan kalau misalnya beli burger di sana, jenengan minta coba dikurangi kentangnya, tidak bisa. Beli mie ramen, ya. Saya tidak mau tomat, tidak bisa. Ya nanti dikurangi sendiri. Kalau aturannya sudah ini. Tidak mau mereka ngurangi begitu. Jadi aturan itu diikuti sekali. Mereka akhirnya dia tadi. Nah, kalau saya duduk di sini, kan sama aja dekat sama istrinya. Tak terangkan lagi sama dia. Kamu pindahlah ke sebelah tengah, istrimu yang di ujung, supaya saya tidak dekat dengan istrimu. Diam dia, akhirnya geser. Mau dia, blok. Terus dia jalan di pesawat itu. Terus dia mulai baru sadar. Oh, maksudnya dia supaya tidak dekat dengan istri saya. Terus alisnya yang begini tuh, jadi begini. Terus begini. Dari mana? Saya dari Indonesia. Wah, asli Indonesia kan? Iya. Karena dia sudah buka omongan, saya bilang lagi, maaf ya, kon wis paham maksudku. Iya, ini karena aku respect nang istrimu. Hai. Hari ketuku saya mas, ya terima kasih kata dia.
Terus di pesawat itu melaku didik. Terus begitu. Memang kan mereka itu sungkanan nemen. Ya orang Jepang itu kalau dapat iman kalah santri. Akhlaknya masya Allah. Iya, yang ruwet ya mesti ada saat dunia ini. Ya. Sampai turun di bandara, terima kasih. Paspor ketemu lagi, terima kasih. Antri bagasi, tas keluar, dia lewat sebelah saya. Arigatou gozaimasu. Terima kasih lagi. Kenapa? Karena dia tahu aku gak kepingin duduk di sebelah istrimu karena saya respect sama dia. Tidak mungkin akhlaknya orang muslim niru Rasul, tidak cocok dimanapun di dunia ini, pasti cocok. Nah, siapa tahu gara-gara itu nanti dia moroh Islam, siapa tahu, saya tidak tahu kan. Wallahu a'lam bishawab, itu terjadi 2019 sebelum Covid. Ya, jadi akhlaknya orang Islam itu dibuat di mana saja pasti cocok. Bahkan saya kalau tidak salah Habib Umar bin Hafid itu pernah mau masuk di bandara, cuma dilihat sama penjaganya, dicek paspornya, masuk aja langsung. Ini tidak bakal bawa masalah orang seperti ini, wajahnya tidak bakal banyak masalah. Dari akhlak itu memancar, ini orang tidak bakal bawa masalah, suruh masuk aja, langsung begini, understand? Ya, wallahu a'lam bishawab.